Mengatakan ya, saya sudah memaafkan kesalahanmu di masa lalu misalnya. Jadi ya, betul. Fenomena move on ini ya. Itu ya beda di mulut ya, beda di hati. Oh, iya. Kalau langsung jawab tuh. Assalamualaikum, welcome to my channel INTV. Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial. Oh, spesial ya. Silakan, Oke. namanya siapa? Mr. Anhar, Jadi Ya. Mr. Anhar ini adalah psikologi apa ya? hipnoterapis. Jadi Depannya. psikologi terapis. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih saya harus mendatangkan psikologi di video kali ini? Jadi saya mau menjelaskan sesuai request teman-teman. Nah ini ya, tentang apa ya, move on ya. Move on. Ya, Kita- jadi bahas tentang move on ya. Betul. Oke, jadi saya mau tanya, move on itu apa sih? Sebelum kita bahas tentang move on, saya perkenalkan dulu diri Ayo. sendiri mungkin ya. Jadi saya Mr. Anhar, kesehariannya sebagai hipnoterapis dari Anhar Foundation, sebuah lembaga pengembangan diri yang telah kami kembangkan selama 15 tahun. Dan alhamdulillah kami sudah punya lebih dari 37.000 alumni sekarang seluruh Indonesia. 37.000 alumni. Dan di bidang hipnoterapi sudah masuk tahun ke-6. Ini sudah jadi tahun ke-6. Masuk tahun ke-6, alhamdulillah. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang kami tangani, yang kami dapatkan di secara terapi secara klinis maupun kami turun langsung ke lapangan, dan move on ini termasuk yang paling Jadi topik trending. populer ya, yang selalu yang paling dicari-cari ya. trending, apalagi sekarang apakah anak muda atau orang yang sudah berkeluarga juga banyak permasalahannya tentang ya gagal move on. Ya, Seperti jadi, itu. jadi ini Mr. Anhar ini requestan dari teman-teman, juga Betul. pengalaman pribadi dari saya. Pasti semuanya pernah mengalami move on, mau pria maupun wanita. Gitu. Tapi ada beberapa move on itu ada yang cepat, ada yang juga membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Betul. Karena sebelumnya ini saya pernah juga terapi sebenarnya. Saya pernah terapi Pernah diterapi ya? move on sama Pak Mr. Anhar ini. Oke, jadi move on itu masuk dalam kategori perasaan. Jadi Perasaan. ruang lingkup itu, sebelumnya saya mau jelaskan dulu bahwa hipnoterapi itu punya ruang lingkup ya. Jadi apa yang membedakan kami dengan bidang kalian yang lain? Jadi hipnoterapi itu kalau mau dibilang garis besarnya ada 3, yaitu berkaitan dengan pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga berkaitan dengan perilaku. Nah, kalau move on ini kayaknya lebih banyak berkaitan dengan perasaan ya. Jadi Tahu lah wanita pasti korban perasaan. jadi asal usulnya dulu move on mungkin kita perlu bahas ya. Kenapa sih orang itu susah move on? Jadi Iya, betul. fenomena Saya move on ini, ya. iya, fenomena move on ini bisa dikatakan, andai kita ketemu dengan 10 orang, mungkin 8 dari 10 orang pernah mengalami kesulitan move on, sulit move on. Iya. Penyebab utamanya adalah karena dalam pikiran bawah sadar itu punya satu sifat ya. Jadi hipnoterapi itu kita mainnya di pikiran bawah sadar. Di pikiran bawah sadar itu punya satu sifat, yaitu mudah untuk memaafkan tapi tidak mudah untuk melupakan. Ya. Mudah memaafkan tapi Tapi tidak mudah untuk melupakan. ikhlas. Jadi kayak ceritanya kita sabar, tapi untuk ikhlas itu kayak susah banget. Ya, Bu. Ya, jadi memang memaafkan dan melupakan itu adalah dua Dunia yang berbeda. dua Hati hal yang yang berbeda. sangat berbeda. Jadi terkadang kan kita mengatakan ya, Wan, saya sudah memaafkan kesalahanmu di masa lalu misalnya, tapi kita ditanyakan apakah kamu sudah melupakannya? Enggak, tidak bisa, tidak semudah itu. Jadi saya sebentar akan jelaskan secara struktur, kita akan sedikit membahas lebih detail seperti apa sebenarnya struktur, definisi, kemudian seperti apa filosofi move on itu dalam pikiran bawah sadar, sehingga nanti mudah kita mengalahkannya, bisa kita move on dari masa lalu kita. Jadi pembahasan menarik. akan sangat panjang kali lebar kayaknya kalau kita bahas ini. Kita bahas 3 jam kayaknya tidak cukup. Wow, kayaknya bakal banyak banget ya. Teman-teman, terus channel ini Iya. karena kita bakalan lanjut part Iya, betul. berikutnya. Oke?
Oke. Tadi pertanyaannya, move on itu apa sih? Iya, Jadi move on itu adalah poin pertama. berpindah hati. Mungkin itu bahasa sederhananya kalau kita bahasa-bahasa gaul saat ini, move on itu bisa dikatakan berpindah hati, berpindah dari satu hati ke lain hati. Dalam artian mungkin karena ada permasalahan sehingga dia break up, putus dengan seseorang, akhirnya dia mencari orang yang lain untuk dijadikan pelabuhan cintanya. Jadi itu sih bahasa yang paling sederhana. Kayak balas dendam. Iya. Enggak. Ya. Kasarnya bukan. Tidak semuanya move on seperti itu. Jadi banyak sih. Jadi kalau berkaitan dengan perasaan seperti itu. Tapi kalau ada juga move on yang misalnya move on dari pekerjaan misalnya, ya kan? Atau move on dari rumah yang dia sayangi, atau move on dari binatang kesayangannya yang sudah mati, move on dari apalagi benda-benda kesayangannya. Banyak macam lah. Tapi kan kita hari ini fokusnya apa yang berkaitan dengan perasaan, ya. Jadi move on itu sebenarnya sebuah situasi alami yang dialami setiap orang, karena setiap orang itu ingin mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya, apalagi berkaitan dengan perasaan. Ketika dia melakukan proses move on dari satu hati ke hati yang lain, sebenarnya dia lagi mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Nah, sayangnya di sini adalah tantangan yang paling berat dari move on itu adalah proses melupakan. Ya, memaafkan gampang. Memaafkan gampang, melupakan susah. Jadi panjang ya. Iya. Ketika kita masuk ke pikiran bawah sadar, nah saya jelaskan dulu struktur pikiran ya. Jadi kita manusia ini secara umum punya dua jenis pikiran. Ya, ada namanya pikiran sadar, ada namanya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu apa sih? Jadi pikiran sadar itu cara termudahnya adalah sesuatu yang logis, bisa dihitung, terukur, dan bisa dikontrol. Itu pikiran sadar. Dan biasanya dia terbatas. Sedangkan pikiran bawah sadar, ya sesuatu yang terkadang tidak logis, susah dikontrol, tidak kelihatan, terjadi secara otomatis. Kemudian biasanya juga dia unlimited, tidak terbatas. Wow, jadi ini bisa sampai ke 60, 70 tahun. Wah, pokoknya panjang. Sampai di bawah mungkin bisa juga kan ya ini. Banyak orang yang gagal move on sampai dia meninggal dunia. Walaupun dia sudah mungkin menemukan pasangan baru. Betul sekali. Jadi itu kayaknya udah sakit iya. Itu sudah level tertinggi mencintai seseorang gitu. Kayak sebelumnya. Iya. Jadi pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, sifat tadi pikiran sadar itu punya sifat gini. Pikiran sadar itu gampang, sulit untuk mengingat. Sulit untuk mengingat dan gampang untuk melupakan. Itu sifat dari pikiran sadar ya. Sulit untuk mengingat, gampang untuk melupakan. Nah, ketika ini kita gunakan, anggaplah saja dalam proses pembelajaran ya. Kalau kita belajar dengan menggunakan pikiran sadar, makanya pelajaran susah untuk masuk. Nah, itu penyebabnya. Coba kalau disuruh baca buku, disuruh belajar, disuruh menghafal, susah itu. Karena kenapa? Selama ini kita belajar menggunakan pikiran sadar. Sedangkan kita tahu pikiran sadar itu sifatnya susah untuk mengingat dan gampang sekali untuk melupakan. Oh iya. Iya, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi selama ini salah atau keliru kalau kita mau belajar atau kita mau menghafal, memahami sesuatu dan kita menggunakan pikiran sadar. Karena pikiran sadar itu memang dia logis, tetapi sangat-sangat terbatas sekali. Nah, dalam psikologi dalam dunia psikoanalisis ya, dalam teman-teman psikologi biasanya memetakan bahwa menurut Sigmund Freud, salah seorang yang pakar juga dalam dunia psikologi, bisa dikatakan salah satu pencetus psikologi, beliau mengatakan bahwa pikiran sadar itu kemampuan atau kapasitasnya itu 12%, sedangkan pikiran bawah sadar itu 88%. Jadi porsinya pikiran bawah sadar itu masih jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada pikiran sadar. Jadi iya, betul. Jadi ketika sesuatu masuk di pikiran sadar, sifatnya tadi adalah gampang hilang, gampang lupa. Oh gitu ya. Iya, coba kalau saya tanya, masih ingat tidak buku yang dibaca 1 minggu yang lalu? Tidak. Masih ingat status yang dilihat dari temannya tadi pagi? Masih.
masih bisa diingat semuanya? Tidak semua. Susah untuk diingat semua kan? Itu karena kita menggunakan pikiran sadar ketika kita membacanya. Itu penyebabnya. Masih ingat tidak misalnya kejadian misalnya yang terjadi pada malam tahun baru? Masih ingat dong. Itu bedanya. Ketika sesuatu yang berkesan maka dia masuk di pikiran bawah sadar. Oh, yang kayak momen gitu ya? Jadi semua yang berkesan seperti itu masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi kayak sesuatu yang spesial gitu. Betul. Nah, pikiran sadar tadi kan kita sudah tahu sifatnya adalah susah ingat. Susah ingat, gampang lupa. Nah, kebalikannya dari pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu gampang ingat, susah lupa. Makanya memori jangka panjang atau long term memory itu ada di pikiran bawah sadar. Wow. Ya. Tapi banyak orang nggak tahu. Iya, banyak orang tidak tahu. Makanya mereka berusaha untuk move on-nya cuma di mulut. Hatinya pasti enggak. Apalagi yang terhadap perempuan itu ya beda di mulut ya beda di hati. Oh, iya. Kalau jawab tuh. Maaf ya, kalau itu sudah kenyataan. Saya aja yang tahu. Di mulut tidak di hati. Jadi itu tadi tentang pikiran sadar itu dengan pikiran bawah sadar kita harus bisa membedakan. Nah sekarang saya kasih dulu contoh seperti apa sih contoh pikiran sadar itu. Contohnya kayak gini. Kalau saya bilang menghafal, kira-kira masuk pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Pikiran sadar. Pikiran sadar karena menggunakan logika dan dia terbatas yang bisa kita hafal. Kalau saya bilang berimajinasi, masuk pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Imajinasi, bawah sadar karena dia tidak terbatas, ya kan? Bisa kemana-mana saja. Makanya biasa kalau saya yang gambar henna, selalu tersave di ingatanku. Iya kan? Beda kan? Nah, kemudian kalau saya bilang hitungan matematika, kira-kira masuk mana? Pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Pikiran sadar. Karena sampai kalau saya ditanya tentang matematika ya sudah lupa. Kalau saya bilang kreativitas masuk di mana? Bawah sadar. Bawah sadar. Ya, makanya kalau kreativitasnya tinggi berarti bawah sadarnya benar-benar maksimalkan. Dimaksimalkan. Nah, saya kasih contoh yang lain misalnya, kalau kita mengatakan berpikir rasional, kira-kira masuk di mana? Rasional. Yang masuk sadar. Pikiran sadar. Kalau saya bilang emosi, bawah sadar. Bawah sadar. Ya, sudah mulai paham kan? Jadi teman-teman ini juga akan menjadi pembelajaran. Ya, kita harus bisa ya, kalau ada pertanyaan tentang ini. Iya, membedakan antara pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Ya, jadi pikiran sadar tadi dia short term memori jangka pendek. Nggak bisa bertahan lama. Apapun yang kita simpan di pikiran sadar tidak bisa bertahan lama. Tadi pelajaran matematika, berpikir rasional, hitung-hitungan dan sebagainya, pelajaran fisika sangat sulit untuk kita simpan. Apalagi tidak disukai ya. Apalagi tidak disukai ya. Jadi apalagi sesuatu yang bukan kesukaan itu ada di pikiran sadar. Nah, ketika ada short term memory gampang untuk dilupakan. Andainya selama ini teman-teman belajar menggunakan pikiran sadar, gampang sekali lupa. Nah, tapi bisa nggak mencintai itu? Sabar. Wah, emosi. Kayaknya sama selama ini. Nah, kenapa orang ketika mencintai seseorang, ketika kita mencintai seseorang, kenapa sih susah dilupakan? Penyebabnya karena disimpan di pikiran bawah sadar. Jadi saya ini harus mencintai di pikiran sadar gitu. Ini yang sulit karena emosi masuk di pikiran bawah sadar. Oke, jadi saya akan detailkan sekali lagi apa sih isinya pikiran bawah sadar itu. Nah, jadi yang pertama mungkin isinya adalah kreativitas, unlimited kan. Yang kedua imajinasi. Itu kan unlimited, dan orang bisa tahu di mana batasan imajinasinya seseorang. Kemudian yang ketiga kepribadian. Nah, jadi ada orang yang berkepribadian terbuka, tertutup. Ya, betul. Itu kan ada yang bisa kontrol. Wih, kenapa dia introvert, kenapa dia ekstrovert? Ada tidak orang yang bisa pikirkan kenapa dia seperti itu. Arti dia sendiri memahami, wah, kok saya jadi introvert ya? Kok saya jadi extrovert ya? Itu kan itu kayak terjadi secara alamiah, secara natural. Dan itu agak sulit untuk diubah. Betul ya? Benar-benar. Ada tidak orang yang ekstrovert tiba-tiba introvert dalam waktu yang singkat? Tidak ada. Atau orang kebalikannya, misalnya dari introvert jadi ekstrovert dalam waktu yang singkat? Tidak ada. Tidak bisa. Karena kepribadian itu ada di pikiran bawah sadar. Dia tertanam sangat-sangat dalam. Jadi
kita yang mengontrol begitu. Kita yang mengontrol. Nanti pembahasannya adalah gimana caranya dirubah sih. Sebentar. Itu dengan menggunakan pendekatan hipnosis hipnoterapi bisa. Apalagi isinya dari pikiran bawah sadar. Isi dari pikiran bawah sadar itu misalnya nilai-nilai. Nah, jadi kalau orang sudah memahami sebuah nilai, meyakini sebuah nilai, itu pasti berubah. Contoh saya kayak gini ya. Kalau di Sulawesi kita ada budaya pemali. Orang-orang tua kita dulu kalau sudah percaya dengan nilai-nilai pemali, yakin saja sangat sulit untuk dirubah. Ya. Dan ketika kita menganggap pasti kita dianggap, iya, kita dianggap durhaka gitu kan. Ya. Coba. Kalau duduk depan pintu, tapi jodohnya tidak datang. Makan pindah-pindah jodohnya banyak. Oh, betul. Ya kan? Ya, jangan duduk di atas mantap. Ya itu nilai-nilai. Ya, Kalau ditanya di mana sih letak ikan, memang tidak masuk akal. Ya juga sih. Tapi Masalah orang tidak. paham gitu. Orang kayak masih mempercayai. Iya. Nah itulah yang dimaksud. Pikiran masalah tidak perlu harus pakai logika. Nah makanya nomor 5 yang masuk di pikiran masalah itu kepercayaan. Ya contoh misalnya. Ada tidak pernah dengar, wah kalau kamu sakit perut dan kantongi batu 3 butir 3 biji, maka kamu akan berhenti sakit perut. Itu kepercayaan. Iya. Itu kan secara kalau medis itu kan nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi kalau orang meyakini akan terjadi. Jadi itu kayak sugesti gitu ya. Jadi Iya. sugesti itu kayak alam bawah sadar. Itu masih di pikiran bawah sadar. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan kan juga tidak terbatas. Coba ada yang tidak pernah orang berpikir sampai di mana nih batas kepercayaan kita kepada Tuhan? Tidak ada yang bisa mikir kayak gitu. Iya, sewa pun dia. Setebal apa keyakinanmu? Pernah ada yang bisa mengukur ketebalan dari keyakinan. Ada yang bisa mengukur keimanan? Nggak bisa. Apa patokannya? Apa standarnya orang dikatakan beriman? Contoh misalnya, wah standarnya orang beriman atau misalnya itu adalah ketika misalnya dia sudah menghafal 30 juz, belum tentu, ya kan? Jadi itu unlimited. Nah, sudah 5 ya. Apalagi yang kena misalnya, isinya dari pikiran bawah sadar, misalnya di situ ada persepsi. Nah, uniknya ini setiap orang itu benar menurut persepsinya masing-masing. Tidak bisa disalahkan juga. Iya, jadi persepsi itu bisa dikatakan sebenarnya pendapat pribadi terhadap sesuatu yang belum tentu sama dengan pendapat umum. Contoh misalnya kayak gini ya. Saya minta maaf kalau saya membahas ini karena ini akan menjadi pembelajaran. Ya, jadi ini kayak dasarnya dulu. Iya, dasarnya kalau dulu kita pas berikutnya pasti semuanya udah paham. Iya, betul. Harus dulu paham secara fundamentalnya seperti apa filosofinya supaya nanti kita gampang. Oh, ternyata move on itu bisa ditangani kok. Bisa kita mudah move on kalau kita sudah paham rumusnya. Ya. Oke. Jadi yang susah move on wajib nonton channel. Sangat wajib sekali. Ya. Juga nanti saya tulis di description. Ya, Anhar Foundation ya. Oke. Jadi tadi kita sampai di yang selanjutnya itu tentang apa sih move on itu? Belum. Masih di sini dari pikiran bawah sadar itu sendiri. Jadi keyakinan, nilai norma, kepercayaan, persepsi. Persepsi. Kita tadi bicara tentang persepsi. Jadi begini, contoh misalnya saya mendapatkan kliennya itu misalnya adalah lesbian. Lesbian itu artinya. Jadi banyak klien ya berbagai macam tipe ya yang data ya. Homoseksual, lesbian. Oh iya, lesbian, oke. Anggap misalnya lesbian. Dia menyukai sesama jenis. Wanita suka kepada wanita yang lain. Kalau menurut persepsi umum, dia akan dikatakan tidak normal. Ya. Menurut persepsi agama, dia dikatakan melanggar. Benar. Ya kan? Menurut norma sosial, dia dikatakan adalah sebuah penyimpangan. Ya kan? Benar. Tapi menurut persepsi pribadinya benar. Saya juga seperti itu. Iya, menurut persepsi pribadinya itu benar. Itu bisa dianggap benar. Sebuah kebenaran. Karena kenapa? Belum tentu hal itu terjadi otomatis begitu saja. Siapa tahu? Ya jadi anggap misalnya dari saya bisa contoh saja dari kasus yang pernah saya tangani tentang lesbian. Seorang wanita, anak dari ustadz, pakai jilbab besar, rajin ikut pengajian, lesbian. Nah, gimana caranya? Pastor bilang, wah, bagaimana caranya? Anak ustadz, rajin ikut pengajian, pakai jilbab besar, sudah ikut talim, lesbian. Ya. Di mana kira-kira letak masalahnya? Memang tidak masalah. Tapi ketika saya mendalami dengan menggunakan pendekatan hipnoterapi, kayaknya wajar-wajar saja sih dia jadi lesbian. Begitu saya masuk ke dalam kondisi hipnosisnya,
saya ajak dia berkomunikasi dengan menggunakan teknik-teknik yang hipnoterapi hipnoterapis biasa gunakan. Perhatikan kasusnya. Yang pertama, dia lahir di lingkungan di mana tidak ada saudara laki-laki. Satu. Yang kedua, satu-satunya laki-laki di rumahnya adalah ayahnya, dan ayahnya adalah orang yang paling kasar sama dia, yang suka menghardik, memukul, mencaci maki. Dua, waktu SMP dia pernah pacaran dan diputuskan. Waktu SMA dia pernah diselingkuhi sama pacarnya. Waktu kuliah dia pernah pacaran dan hampir diapa-apain sama pacarnya. Oleh sebab itu tamat dari perkuliahan dia menjadi sangat super benci kepada laki-laki. Berarti kan akibat trauma yang berlapis-lapis ini, kalau tidak salah waktu itu kasusnya 7 lapis traumanya. Akibat trauma yang berlapis-lapis ini persepsinya berubah, nilai rasanya berubah. Tadinya dia suka kepada laki-laki, akhirnya dia menjadi sangat membenci laki-laki. Dan uniknya adalah ketika dia mendapatkan kenyamanan pada perempuan, dia move on kepada perempuan dalam tanda petik, ini move on yang tidak dibenarkan. Akhirnya dia menjadi merasa nyaman, akhirnya dia menjadi mencintai perempuan. Jadi backgroundnya benar-benar ini ya. Jadi dari kita salah menjadi seseorang tidak bisa. Jadi dalam hipnoterapi dari langsung dijudge seseorang. Bahwa kamu haram, kamu melakukan ini adalah hal yang fatal, kamu ini berdosa, nggak bisa. Kita harus menjadi lebih bijak ketika kita mau menangani kasus hipnosis hipnoterapi. Jadi iya, persepsi orang umum mengatakan itu salah, tapi persepsi menurut dia setelah saya wawancara dengan menggunakan pikiran bawah sadar, benar karena mengalami trauma, dan tidak semua orang pernah mengalami trauma yang pernah dia alami. Jadi sekali lagi, persepsi menurut orang bagi dia pribadi itu benar. Nah, persepsi ini ada di pikiran bawah sadar. Karena terkadang tidak logis. Nah, apa kan? Jadi yang PLSDJ yang pokoknya soal perasaan itu dia persepsinya. Persepsinya seperti itu. Dia merasa nyaman. Dia mendapatkan kenyamanan di tempat yang lain misalnya. Nah, tapi sekali lagi persepsi ini kalau tidak sesuai dengan norma umum atau tidak sesuai dengan norma agama, dengan norma hukum, ya kita harus luruskan. Nah, cara diluruskan ya dengan menggunakan metode hipnosis. Gitu caranya. Apa sih lagi yang muncul di pikiran masyarakat itu? Sensasi. Jadi sensasi itu bisa dikatakan sensasi kayak seperti kayak apa? impian. Bukan cuma impian. Itu rasa ingin tahu. Bukan cuma rasa ingin tahu. Kayaknya saya suka itu orang. Mungkin kalau saya sama itu seseorang, mungkin saya merasa bahagia dan nyaman. Bukan cuma itu saja. Jadi sensasi itu dikatakan nilai rasa yang kuat terhadap sesuatu yang melekat. Apakah dia ke benda, ke binatang, ke orang. Itu tempat itu namanya sensasi. Contoh misalnya, orang kalau merokok, kira-kira sensasinya enak atau tidak? Ya, kalau orang merokok sih pasti enak. Iya, betul. Ya, itu sensasi ya. Itu namanya sensasi. Oh iya, dia merasa kalau udah merokok, dia tuh merasa kayak ada yang hilang. Ada yang kurang. Dia bahkan tidak jalan pikirannya. Wah, nyaman lah. Tidak kreatif katanya. Wah. Betul kan? Bagi orang merokok, coba tanya bagi orang tidak merokok. Gimana sensasinya? Sudah bau, menjengkelkan, bikin batuk-batuk, berasap dan sebagainya. Bahkan saya pernah sakit paru-paru gara-gara rokok. Padahal saya tidak pernah merokok. Saya tidak pernah merokok. Tapi karena saya di lingkungan yang biasa merokok. Merokok pasif kan namanya. Merokok pasif. Jadi saya biasa meeting di kafe dan sebagainya. Akhirnya ketika saya meeting itu banyak orang yang merokok. Ketika saya bawakan training misalnya, ada juga perokok. Akhirnya yang terjadi adalah saya pernah sakit paru-paru. Sensasi bagi dia enak, bagi kita tidak. Nah, bagi orang yang merokok sensasinya pasti enak. Tapi bagi orang tidak merokok, pasti tidak enak. Gangguan lah. Iya, betul ya. Kita yang pemikir. Iya, jadi ada gangguan. Jadi itu yang namanya sensasi. Nah, apalagi misalnya misalnya ketika dia mendengar musik-musik tertentu, terkadang muncul sensasi tertentu. Wih, ada musik-musik kenangan, sensasi yang lain itu. Saya sensasi marah. Oh ya, kayak kalau marah dia dengar, nanti dengar. Kalau sedih dia dengar lagu Milo misalnya, tiba-tiba sensasi sedih, ya kan? Itu namanya sensasi. Sensasi itu rasa yang sangat-sangat kuat terhadap sesuatu yang melekat. Saya pikir itu saya kayak baper ya. Nah, itu bagian dari sensasi. Baper itu bagian dari sensasi. Oh, baper itu sensasi ya. Iya. Oke. Ketika orang memberikan rasa yang sangat kuat terhadap sesuatu yang sensasi. Jadi rasa yang pernah ada dan rasa Kenapa orang susah move on? Karena sensasinya besar sekali.
Berarti kemarin itu sensasi kayaknya. sebagai contoh, nggak misalnya ketika orang biasa atau kita misalnya sekedar berteman datang ke sebuah tempat, anggaplah kita nongkrong di kafe, maka kita tidak munculkan sensasi, makanya biasa-biasa saja. Tapi apa yang terjadi kalau kita kesana dengan orang yang kita cintai? Pasti kita akan berusaha untuk munculkan sensasi. Warnanya, rasanya, bahkan kita ingat baju yang kita kenakan. Iya, pasti tersimpan di pikiran sadar. Ya itu penyebabnya. Jadi kalau kita oke lah teman-teman, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kalian yang maksudnya tidak gampang jatuh cinta itu menurutnya dia tidak di bawah apa, bukan di alam bawah sadar gitu. Ada kan biasa kayak susah jatuh cinta kan? Susah jatuh cinta, kita lihat dulu apa faktor penyebabnya. Jadi susah jatuh cinta ada backgroundnya ya. Ada traumanya, iya, benar, atau mungkin tadi ya. Ya, kepekaannya kurang, atau mungkin biasanya sih ada yang terjadi satu di masa lalu. Ada something gitu. Iya, karena pada dasarnya setiap orang sebenarnya punya level kepekaan yang berbeda-beda. Oh, jadi soal kepekaan ya. Kepekaan itu masuk di pikiran masa lalu juga. Soalnya ada temanku susah banget jatuh cinta antara. Iya. Biasanya dia mungkin punya trauma yang perlu diterapi. Ya, dia pernah mencintai seseorang. Iya, pastinya. Tapi ya, itulah seperti kisah-kisah cinta yang lain. Jadi sensasi itu ada di sini, di pikiran bawah sadar. Ketika orang memunculkan sensasi, yang bawah sadar iya, sangat kuat sekali. Bahkan terkadang mendengarkan sesuatu saja kita bisa memunculkan sensasi. Iya benar. Betul ya? Saya percaya. Mendengarkan sesuatu atau anggap misalnya musik-musik sendiri, atau kita mendengarkan kabar tentang orang tua, tiba-tiba langsung kita ingat orang tua dengan sangat jelas, sangat nyata. Okay. Apalagi yang sekarang terakhir banyak kaum perempuan di luar sana ataupun pria yang LDR. Oh iya, itu sensasi. Itu bisa memunculkan sensasinya. Walaupun tidak ketemu, dia bisa hadirkan baunya, dia bisa hadirkan suaranya. Iya, jadi ini fenomena orang yang berhalusinasi lah ya, halu. Oh jadi kalau orang yang tidak pernah ketemu itu jadi ceritanya halu. Bisa saja dia membuat dirinya halu ketika misalnya, saya yang tadi malam seolah kamu ada di samping saya. Oh iya. Sensasinya begitu kuat, akhirnya dia menjadi berhalusinasi. Tapi ini halusinasinya positif dong. Iya, ada juga halusinasi yang negatif kan. Menghadirkan hantu kan. Ya memang. Coba tanya sama orang-orang gila itu berhalusinasi macam-macam. Ada dulu pernah saya ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa yang berhalusinasi bisa bicara dengan televisi, bisa bicara dengan Insinyur Soekarno, bisa bicara dengan Presiden Obama. Serius? Oh, itu halusinasi. Nah, jadi itu masuk di pikiran bawah sadar. Apalagi yang masuk di pikiran bawah sadar? Kebiasaan. Oh ya, kebiasaan. Jadi orang misalnya terbiasa dengan sikat gigi, makan dengan tangan kanan, pasti sulit untuk dirubah segera menggunakan tangan kiri. Coba lakukan. Oh iya. Terbiasa makan dengan tangan kanan, tiba-tiba suruh makan pakai tangan kiri. Nulis juga seperti itu. Iya, menulis. Terbiasa nulis pakai tangan kanan. Suruh coba rubah sekarang, detik ini. Coba tanda tangan pakai tangan kiri, pasti tidak bisa. Bisa dong. Iya kan? Karena kebiasaan dari kecil. Iya, itu tersimpan di pikiran saya. Kebiasaan itu tersimpan di bawah saya. Jadi, tapi kan ada gini sekarang. Biasanya tuh kebiasaan kita yang benar-benar dari kecil karena mencintai seseorang. Itu kok tiba-tiba kebiasaan itu langsung biar. Pasti ada faktor penyebabnya. Pasti ada faktor. Paling tidak traumatik lah ya, sakit hati. Ya contoh ya seperti kebiasaan saya tuh tidak suka yang pedes, tapi karena pasangan saya mencintai pedes, saya menyukai pedes itu seperti bisa apa? saja. Perubahan sensasi itu bisa saja terjadi ketika sekali lagi banyak faktor, apalagi dia masuk di pikiran bawah sadar, sugestinya masuk di pikiran bawah sadar. Iya, seperti itu. Jadi kebiasaan itu banyak lah ya, kebiasaan orang ngompol, kebiasaan insomnia, kebiasaan gigit-gigit jari. Banyak juga nih yang kayak kebiasaan gigi kuku. Iya lagi, itu berbicara, iya. Kebiasaan goyang-goyangkan kaki ketika lagi bete atau lagi nggak kerja ngapa-ngapain, kebiasaan coret-coret kalau lagi bicara, iya kan? Kebiasaan mata melotot ke atas. Kalau kebiasaan mencoba itu kebiasaan nggak? Itu mungkin hobi-hobi. Aduh. Oke, kebiasaan sudah ya. Ya. Sudah sensasi, apalagi ya maksud di pikiran masalah itu ya.
termasuk diantaranya adalah modulasi rasa sakit. Jadi sebenarnya modulasi rasa sakit itu modulasi rasa sakit. Jadi sebenarnya rasa sakit itu tidak ada di pikiran sadar, tapi dia ada di pikiran bawah sadar. Artinya dia diciptakan. Kita yang menciptakan. Kita yang menciptakan rasa sakit. Nah, nanti ini kalau berkaitan dengan move on seperti apa ikatannya, keterkaitannya. Jadi contoh misalnya kayak gini, pernah tidak kita berada di sebuah kondisi di mana anggaplah kita lagi di pantai ya, lagi main-main seru-seru sama keluarga, ya lagi main-main bola voli misalnya, lagi main-main sama anak-anak dan sebagainya. Tiba-tiba langsung ada, menyenangkan kan? Tiba-tiba langsung ada mengatakan, tadi kaki itu berdarah. Wah, begitu dia lihat kakinya robek, langsung seru sakit kakiku. Kenapa? Pertanyaan kenapa baru dia bilang sakit? Karena kakinya sudah berdarah dari beberapa waktu yang lalu, mungkin dari 1 jam yang lalu. Itu kan sugesti. Bukan sugesti. Ya memang sugesti benar, tapi pertanyaan saya, kenapa dia baru merasakan sakit? Padahal kakinya sudah sakit atau mungkin sudah tergores dari beberapa jam yang lalu. Dia langsung shock gitu ya? Bukan karena shock, karena dia mengakses rasa sakit yang sudah tertanam di pikiran masa lalu. Jadi pikiran masa lalu punya program. Kalau robek, kalau luka, kalau berdarah sama dengan sakit. Itu program. Jadi ketika dia mengakses itu, maka sakit dia akan munculkan. Dan itu dia rasakan hebat banget. Dan selama dia tidak mengakses, entah kenapa tidak dirasakan sakit sama sekali. Itu bawa alam sadar. Itu di pikiran bawah sadar. Ada orang laki-laki naik motor, begitu naik motor kecelakaan, buar jatuh. Begitu jatuh, tiba-tiba dikelilingi sama cewek-cewek, kenapa Kika? Udah nih, saya baik. Begitu tiba di rumah, waduh luka di sini, kok baru merasa sakit? Tadi tidak merasa sakit. Berarti kalau kita bertemu dengan yang menyenangkan, walaupun kita sakit, jadi rasa. Oh makanya ini banyak cewek kalau sakit terus ketemu pacarnya udah nggak sakit sekarang, udah cukup melakukan kamu, sakit itu udah hilang. Iya, itu begitu. Iya seperti kayak misalnya sedih terus tiba-tiba dia sebenarnya sakit tapi karena ketemu sama mamanya langsung hilang. Iya. Jadi sebenarnya rasa sakit itu sekali lagi diciptakan. Tidak ada rasa sakit yang otomatis ada. Contoh misalnya kalau ada anak kecil, begitu dia jatuh, kaki lututnya berdarah, terus kita bilang, enggak apa-apa gitu, biasa-biasa gitu, nah, anak hebat, anak jago, kau luar biasa. Yakin saja dia tidak menangis. Iya, tapi kalau dia jatuh biasa, enggak leceh juga, jatuhnya juga tidak, iya, terus kita panik, iya, pasti nangis. Jadi begitulah modulasi rasa sakit itu sebenarnya disetting. Jadi orang tua wajib punya ide pemikiran seperti ini. Harus belajar hipnosis. Para orang tua harus belajar hipnosis. Jadi enggak boleh manja juga sih. Iya. Jadi sekali lagi sama dengan kasus move on ini ya. Ditinggalkan, diputusin, diselingkuhin sama dengan sakit. Ya kan? Itu program. Coba andainya dari nenek moyang kita dulu ditinggalkan, diputuskan, diselingkuhi sama dengan tegar. Yakin saja tidak ada orang yang merasakan sakit kalau orang lagi dalam orang dulu. Iya, andainya orang dari dulu, dari nenek moyang kita sampai orang-orang tua kita sampai ke kita selalu diajarkan ditinggalkan, diselingkuhin, diputusin sama dengan tegar dan bahagia. Yakin saja orang tidak ada orang yang menderita kalau move. Enggak sih, Mister Rani masuk akal juga sih. Ya kan? Iya benar. Misalkan kan, jadi manusia itu sebenarnya bertindak berdasarkan program yang ada di pikiran masyarakat. Berarti poin penting dari sebagai orang tua itu harus seperti itu ya. Iya. Untuk mengajari anaknya. Dari awal dia mengajarkan anaknya, nak, ketika suatu hari terjadi seperti ini kepadamu, kamu akan aman-aman saja dan baik-baik saja. Masih banyak kok orang yang lebih baik di dunia ini. Mungkin itu yang terbaik. Mungkin dia selingkuh, Mak. Iya, orang selingkuh itu tidak cocok sama orang yang setia, nak. Kamu tuh tipenya setia. Ya. Makanya kamu cuma cocok mendapatkan cowok yang setia. Nah, itu kan. Setia sama dengan setia. Tidak mungkin setia ketemu dengan selingkuh. Iya. Jadi stop. Oke. Masih banyak loh ini teman-teman. Jadi kalian wajib nonton channel ini.
Iya, jadi karena kita bakal lanjut part part ya. Ini baru move on loh. Iya, belum. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman kalian ya. Jadi sebagai orang tua itu kita harus mengajarkan anak-anak tentang tegar ya dari awal ya. Jadi model sakit itu seperti itu. Nanti misalnya orang yang mau melahirkan, sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita bahwa melahirkan itu sakit. Bahkan terkadang ada sugesti-sugesti yang masuk, melahirkan seperti orang mau meninggal, atau seperti satu kaki di kuburan, kemudian betul-betul sakit seperti di robe-robe. Dan tidak ada satupun yang bilang itu nyaman, bahagia, nggak ada. Semuanya hanya diganti. Wah, kalau melahirkan itu mungkin agak sedikit sakit, tetapi akan lebih besar kebahagiaannya. Ya kan? Ada yang sugesti seperti itu. Pasti semakin kamu merasa sakit, kamu akan semakin bahagia karena sebentar lagi. Yang istilahnya ya, bukannya? Nah, budaya juga itu sebenarnya istilahnya sugesti itu bisa diturunkan melalui budaya, melalui kebiasaan. Melalui soal kebiasaan. Seperti saya mengalami ya, biasanya setiap ketemu, kok kamu belum menikah? Itu apa ya? Jujur ya teman-teman, aku sebenarnya sedih, tapi aku senyum aja. Aku udah berusaha untuk mendapatkan cinta sejati, tapi belum dapat takdir dan aku udah berusaha. Jadi nanti diterapi ya, betul sekali terapi itu insya Allah. Oke, jadi itu apa yang kita dapatkan informasi secara turun-temurun dan kita yakini akan menjadi program dalam pikiran masyarakat kita, dan program itu akan merespon apapun yang terjadi. Jadi kalau kita selama ini diprogram dengan baik dan benar, sebenarnya tidak ada yang namanya kesakitan. Ya. Berarti dari awal udah salah. Bisa dibuat mati rasa. Ya, seperti itu. Nah, apalagi yang masuk dalam pikiran bawah sadar, refleks. Jadi segala sesuatu yang terjadi secara spontan itu tidak bisa dipikir. Itu aku percaya. Itu di bawah alam sadar. Gitu. Pikiran bawah sadar. Jadi pikiran. Jadi refleks itu tidak bisa dipikir, tidak pakai logika. Pernah tidak ada ledakan, wah, tiba-tiba langsung kita berpikir, ini kayaknya tabung, bukan tabung 12 kilo, ini kayaknya tabung 3 kilo. Ini kayaknya jaraknya 100 meter dari rumah. Oh, ini kayaknya warnanya hijau. Tidak mungkin. Baru kita tidak mungkin. Kita tidak pikir. Karena namanya refleks itu terjadi begitu aja. Kita lagi naik motor, tiba-tiba langsung ada yang nyalip. Kita langsung ada yang mendadak. Itu refleks terjadi di pikiran bawah sadar. Coba ada yang kita pikir dulu, pakai logika dulu. Tapi kalau yang seperti kebiasaan yang kayak hari-hari kita lakukan, termasuk juga di pikiran bawah sadar. Karena kan kita setiap hari lakukan. Iya, karena dia sudah tertanam di pikiran bawah sadar, maka dia bisa sekali lagi terjadi dengan secara setengah otomatis atau bahkan full otomatis. Nah, nanti kita di part kedua selanjutnya nanti kita akan bahas kenapa sih move on itu susah. Ya. Jadi apa itu move on ini sudah kita sampaikan ya, dan ini agak panjang ya ternyata move on itu. Saya pikir awalnya misalnya mungkin 15 menit, tapi ternyata arti dari move on itu panjang banget. Kayaknya udah 45 menit ya. Nanti kita lanjut lagi di part 2 ya teman-teman ya. Kita akan bahas selanjutnya lebih detail lagi, dan harapan akan membantu jutaan umat manusia, terutama kaum yang masih jomblo, supaya betul-betul bisa move on, menemukan cinta sejatinya, bisa melanjutkan kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Dan jangan selalu sakit hati. Iya. Harus sakit hati. Harus tegar. Betul. Diselingkuhi, patah hati, dan diputuskan sama dengan tegar. Dan dapat poinnya ya. Oke. Kita harus tersave di otak ya. Kalau perlu ya teman-teman, kalian tulis di kamar kalian tulis tuh. Jangan 1+1, tulis selingkuh, setia, dan tulis ya. Ya, sudah itu di kamar, jangan mandi lagi. Tadi di motor, di mobil, di HP. Di tempat animasi, depan cermin. Iya, kalau di depan nasi beda. Apa? Sugesti untuk langsing. Ya, benar. Jangan tambah sama dengan langsing. Oke, nanti kita bahas di part kedua. Ya, teman-teman, itu dia podcast tentang move on. Ini
part 1 ya. Jadi kita akan lanjut di part 2 nya. Sampai ketemu di video part 2 ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum.